untuk membuka on screen kalaupun memang tidak berhalangan, karena memang ini hanya sedikit ya, tidak terlalu banyak. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung untuk pertemuan malam pertama kali ini, tentunya di pelatihan terkait bagaimana kita akan belajar bersama tentang block coding Bapak Ibu ya. Terima kasih. Di sini ada Pak Veron yang sudah hadir, Pak Ari, Bu Sintia sama Pak Raka. Nah, tentunya untuk malam kali ini memang konsepnya berbeda seperti dengan pelatihan yang pertama gitu kan. Jadi di sini kita akan mencoba menguatkan terlebih dahulu untuk konsepnya yang secara teknis dan praktis. Kalau di pertemuan sebelumnya kan kita membahas bagaimana how to teach-nya gitu ya. Sebentar, ada yang masuk. Oke, Bu Sepriani, selamat malam. Jumpa kembali Bu ya. Terutama dengan Pak Veron nih, akhirnya Pak Veron ganti nomor HP ternyata. Oke, jadi Bapak Ibu sekali lagi untuk malam kali ini konsepnya akan berbeda, tapi tentunya sebelum kita mulai saya ingin mulai perkenalan terlebih dahulu, singkat saja gitu ya, supaya kita bisa lebih mengenal juga, karena memang unik juga nih ketika batch yang kedua dibuka untuk pelatihan coding dan pertama untuk block coding. Ternyata kemarin banyaknya lumayan yang di pelatihan coding untuk mengajar gitu. Tapi terima kasih bagi rekannya yang sudah saya ikut lagi bergabung di sini untuk lebih detail lagi. Setelah di pelatihan pertama itu kan fokus cara mengajar dengan platformnya, tapi untuk pertemuan kali ini kedepannya fokus pada block coding. Oke, karena supaya tidak berlama-lama, boleh dari Pak Arif dulu nih sesuai dengan urutan untuk perkenalan singkat. Silakan Pak Arif. Mas, suaranya tidak masuk loh Pak. Coba pakai headset ya. Nah, biasanya kalau pakai headset khawatirnya suara mic-nya itu nanti ganti dari eksternal, Pak. Ada nggak settingannya di situ? Titik 3 setting, kemudian audio, nanti Bapak pilih mikrofonnya, mikrofon dari laptop saja, ada nggak di situ Pak? Masih belum ada nampaknya. Memang di sini sih sudah ini ya. Masih belum ada. Berarti Bapak boleh sekarang mungkin headsetnya sekarang sudah masih tersambung ya. Jadi gak apa-apa, nanti kalau Bapak memungkinkan boleh perkenalan. Sebenarnya kita sudah kenal, tapi kan di sini ada Bu Sintia nih yang kita nanti bareng-bareng gitu ya. Oke, selanjutnya ke Pak Veron. Apakah ada Pak Veron? Boleh. Halo, Nah, selamat malam, selamat Pak malam. Dadan. Akhirnya jumpa Ketemu lagi ya. lagi. Saya kira Iya, kemana ya. nih Pak Veron? Ya, mohon maaf, aduh, Gak apa-apa. ganti nomor. Siap, siap. Jadi, baik, selamat malam. Ketemu lagi dengan Pak Arif, Pak Raka, Ibu Sepriani, dan salam kenal buat Ibu Cynthia. Mohon maaf, ini belum bisa on cam karena kurang bagus jaringannya. Siap, siap, siap. Ya, jadi salam kenal dan ya kita belajar bersama nanti. Terima kasih. Terima kasih Pak Veron juga Pak Ari. Terima kasih. Oke, aman lah. Oke. Sekarang ke Pak Raka dulu deh, Pak Raka. Halo, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raka dari Bandung. Izin memperkenalkan diri, saya guru komputer, guru TIK, informatika di SMA Muhammadiyah 3 Plus Bandung. Izin bergabung untuk belajar bersama ya. Salam kenal semuanya. Oke, siap. Terima kasih Pak untuk informasi ya Pak Raka yang masih dari Bandung. Oke, berikutnya Bu Sepriani deh. Bu Sepriani, apakah bisa mengeluarkan suaranya? Silakan Bu Sepriani. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dadan dan teman-teman yang lainnya. Malam Maaf ya, Ibu. izin off-cam. Salam Boleh. kenal dan kembali lagi bergabung untuk belajar di jilid selanjutnya ini. Terima kasih.
Oke, sama-sama. Berikutnya teman kita Bu Cynthia, silakan Ibu. Teman kita yang baru. Ya, ternyata pada kenal semua ya. Salam kenal, saya Cynthia. Saya dari Denpasar, Bali. Saya sebenarnya bukan guru sih. Saya kepala sekolah TK, cuma saya tertarik dengan pengkodean ini. Jadi saya mau belajar dulu, siapa tahu bisa diaplikasikan di TK seperti itu. Oke, terima kasih ya Bu ya. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi terkait harapan, karena kan ini memang maksudnya nanti kita akan memperhasukan, tapi harapan Ibu mengikuti kegiatan ini apa? Kenapa saya bertanya ke Ibu? Karena kalau yang lain kan pernah tuh, jadi ada gambaran. Tapi untuk Bu Sinta ini bagaimana? Silakan Bu. Harapannya ya. Ya, betul. Ya itu sebenarnya kan yang biasa kalau blog coding itu kan biasa pakai Scratch nih. Betul. Ini kan baru Octo Studio ya. Studio, betul. Itu saya sih istilahnya saya pengen belajar karena ini kan hal baru ya, jadi saya pengen belajar, saya pengen tahu apakah nanti ini bisa nggak saya aplikasikan di sekolah, khususnya sih di TK saya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Sinta. Bu Sinta akan ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Ibu, terutama karena kan balik lagi ya, ini sebagai ini sebagai informasi awal dulu gitu kan. Jadi ketika Bapak Ibu memutuskan untuk mengikuti pelatihan kali ini, sebetulnya kan ini bukan hal yang free gitu kan ya, tapi Bapak Ibu menyempatkan sampai berani mengeluarkan berinvestasi. Nah, harapan dari saya pribadi sebetulnya pertama, semoga hal tersebut menjadi motivasi, karena kan pada akhirnya kalaupun memang gratis biasanya pasti banyak, tapi ya yang disayangkan itu hanya sebatas mengikuti dan hanya berharap sertifikat kan itu. Tapi di sini yang kami kuatkan sebetulnya ini akan dibahas juga di pertemuan malam kali ini. Jadi Bu Cynthia, nanti kita akan bersama-sama untuk membahas terkait yang akan dibahas gitu kan, seperti apa. Mudah-mudahan nanti ada sesuatu pembeda, karena jangan sampai pelatihannya sudah berbayar kemudian tidak lebih dari satu kali, tapi kita tidak mendapatkan manfaat apapun, karena memang yang dicari sebetulnya yang betul-betul yang rekan yang ingin sungguh-sungguh untuk bersama-sama belajar. Padahal kan mencari yang satu frekuensi nih Bu Cynthia ya, karena seperti yang diketahui untuk saya pribadi sebetulnya untuk bekerja sama dengan Kemdikbud untuk pemanfaatan Chromebook dan belajar ide itu beberapa kali ikut kegiatan sampai mengkonsep sebuah kegiatan, tapi ya pada akhirnya di sekolah itu ya belum terlaksana dengan baik tuh, karena sempat juga saya itu venue-nya di Bali di Side River Haris atau apa saya lupa lagi, tapi itu memang untuk dari direktorat tahu tuh bagaimana kita Chromebook. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk coding ini kan memang ada beberapa latar belakang. Nah, itu yang akan kita bahas dulu, kemudian nanti akan nyambung langsung ke praktikal. Makanya di awal saya meminta Bapak Ibu untuk mendownload dulu. Oke Bapak Ibu, tanpa lama-lama lagi kita akan ucapkan doa bersama-sama sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Mudah-mudahan pertemuan malam kali ini berjalan lancar. Berdoa, dipersilakan. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Kita akan langsung saja ya, karena sudah pukul 19.24. Berarti kita akan masuk dulu ke bagian area sebelah sini. Nah, saya tidak akan memperkenalkan diri dulu ya, karena memang sebetulnya Bapak Ibu sudah mengenal lah dengan mengikuti juga. Itu hanya baku saja karena template saya sudah ada, untuk itu saya gunakan. Nah, jadi Bapak Ibu, latar belakangnya tetap yang menjadi fokus perhatian saya adalah pembelajaran coding dan AI untuk sekolah dasar. Dan pada akhirnya AI dan coding ini dari mulai SD itu kelas 5, kemudian nanti SMP, SMA, SMK itu masuk. Nah, di awal ketika ada informasi seperti ini, kondisinya saat itu persis saya mengikuti kegiatan Jambore GTK Hebat kebetulan bersama Bu Supriyani ya. Di situ Bu Supriyani, di situ tema yang saya angkat terkait coding, terkait praktik bagian adalah tentang coding Bapak. Dan codingnya itu sebetulnya yang sudah kami lakukan terutama di tahun 2022.
Jadi memang jamborenya itu 2024 bulan September, tapi saya sebetulnya baru berani mengikuti kegiatan tersebut karena memang diarahkan oleh ketua prodi PPG, karena memang saya itu dari PPG, dari jurusan PPG. Nah, jadi pucuk dicinta ulah mun tiba kan gitu kalau kurang lebih. Jadi ketika naskah dimasukkan, alhamdulillah saya juga sempat presentasi di depan rekan-rekan peserta yang lain bahwasanya coding yang digunakan itu memang sudah dari 2022. Nah, kemudian menyambung nih ke pembelajaran mendalam, karena secara teknis betul pembelajaran mendalam itu baru di gembar-gemborkan oleh Pak Menteri yang sekarang itu kan di bulan Februari, bahkan naskah akademiknya terbaru di bulan Februari ada. Nah, sehingga saya pun sama, pada akhirnya mungkin saya belum menemukan istilah pembelajaran mendalam karena pada saat anak-anak melakukan coding tersebut, coding itu memang pada akhirnya anak-anak tidak punya kemampuan dalam bahasa Inggris, mereka belum pernah sama sekali belajar coding. Karena saat itu proyeknya ada di penguatan profil pelajar Pancasila, maka saya integrasikan ke dalam 12 kali pertemuan. Nah, akhirnya dari situlah saya percaya ternyata meskipun dalam waktu yang singkat, anak-anak bisa loh membuat game. Gamenya pertama itu dari Tinker. Kalau Tinker itu sudah ke berbasis Chromebook. Jadi anak-anak ada yang terbagi dua tuh setiap kelompoknya. Ada yang mereka menggeluti, mendalami Tinker untuk membuat game, dan satu lagi Scratch Junior, seperti tadi Bu Sinta ya, Scratch Junior untuk membuat sebuah cerita animasi. Nah, selanjutnya muncullah ide praktik baik tersebut dimasukkan, dan pada akhirnya alhamdulillah di Jawa Barat sendiri memang masuk kategori yang pertama ya di BPG Daljab, karena memang saat itu ini masuk di BBGP juga. Pada akhirnya hal yang membekali saja, ini betul-betul sesuatu hal yang luar biasa, anugerah bagi saya ketika mungkin momennya sudah tepat. Kemudian saya juga dari awal tidak berpikir harus ikut lomba, harus dapat lomba, enggak. Tapi pada akhirnya ini tahun yang tepat juga bagi saya. Pada akhirnya saya mengikuti kegiatan Jambore dan itu lolos, dan kemudian untuk sampai sekarang alhamdulillah saya diajak salah satu penerbit yang sangat luar biasa dari Indonesia untuk menulis buku coding. Nah, buku coding itu memang untuk fase C gitu kan. Dan alhamdulillah baru selesai untuk di kelas 5, tinggal saya fokus untuk kelas 6. Dan baru saja kemarin dari tim Direktorat PAUD ternyata sama juga tuh. Setelah tahu, karena kan sebetulnya balik lagi ketika dari Direktorat PAUD itu mengenal dari sebelumnya, artinya ketika saya ikut kegiatan Chromebook dan belajar ide kan setidaknya mereka sudah tahu bagaimana latar belakang saya. Ketika saya ikut lagi, kemudian ditawarkan lagi dari Direktorat PAUD untuk membuat buku coding, akhirnya ya alhamdulillah saya bisa berkelanjutan gitu kan, tidak terputus juga. Jadi pada akhirnya setelah ada Chromebook dan belajar ide mungkin selesai itu, sekarang masuk ke coding. Jadi itu saja perkenalan dan latar belakang yang mendasari. Mudah-mudahan nanti pada saat saya berdiskusi dengan Direktorat PAUD atau tim penulis pun, dari tim editor pun, saya nanti punya masukan dari Bapak dan Ibu terkait bagaimana sebetulnya kondisi di lapangan gitu kan. Karena itu yang pernah saya masukkan juga pada saat kita pelatihan di yang pertama ya, pelatihan coding. Jadi banyak sekali insight, informasi yang bisa saya jelaskan peserta pelatihan dari daerah ini kemudian seperti apa keadaannya saya juga bisa menjelaskan. Artinya ini menjadi suatu informasi yang luar biasa bagi saya pribadi untuk dapat meneruskan sehingga dampaknya mudah-mudahan lebih luas. Dalam artian, baik lagi saya dari awal mencari rekan yang satu frekuensi ya akan terus belajar bersama, karena pada akhirnya tidak akan terputus ketika pertemuan selesai, tidak. Nah, kemudian ini yang harus saya jelaskan juga. Ini sudah dibahas ya, karena memang ini mah sudah didesimasikan di 22 Januari. Nah, tujuannya sebetulnya betul, hanya ini saja. Mengenal dasar coding gitu kan, dasar, karena kan konsepnya mau tidak mau harus paham dulu nih. Baru kita akan ke Octo Studio dan lebih ke sini nih. Belajar codingnya, motion, sprite, dan suara. Kita yang sederhana saja dulu. Yang pasti untuk pelatihan coding ini di blok coding kita akan lebih ke yang praktis, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menyiapkan untuk di download, setidaknya sudah ada aplikasinya kan, begitu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, bentuknya ini yang memang tertulis ya 3 kali pendampingan, 3 kali dalam arti yang secara terstrukturnya utuhnya gitu kan, dengan panduan dan juga materi esensial yang saya berikan. Nah, kemudian formatnya penjelasan singkat, kita nanti akan praktik langsung, tapi setidaknya karena ini blok coding dan tentunya kita akan menggali lebih dari awal, sehingga nanti ada beberapa hal yang memang akan kita terapkan. Jadi saya menjelaskan singkat, tapi nanti bagaimana kalau diterapkan di game itu akan ada irisannya.
Nah, kemudian penyelesaian tugas mandiri sekarang eksplorasi Octo Studio, sehingga nanti yang Bapak Ibu kirimkan adalah bentuk dari file aplikasinya, karena kan nanti ketika Bapak Ibu sudah membuat sebuah game di Octo Studio itu filenya bisa dibagikan kan, itu yang nanti akan kita coba kumpulkan bersama-sama. Kemudian kalau yang pelatihan coding kan itu kita di platform Code.org ya, tapi kita tidak ke situ, Octo Studio. Nah, ini yang menjadi lebih beda lagi. Sebetulnya ketika ini selesai pun saya tidak ingin semuanya selesai, tapi setidaknya nanti ada gambaran bagaimana kondisi keadaan di sekolah Bapak dan Ibu. Terlebih karena memang pembelajaran coding itu akan diterapkan dimulai tahun ajaran baru 2025 gitu kan. Kemudian di awal pun untuk diinformasikan dan untuk diketahui bersama, untuk hanya sebatas membuat piagam atau sertifikat lah, itu sangat mudah, tapi pada akhirnya sertifikat itu tidak akan bermana ketika ya pada akhirnya kita masih stuck dan tidak mempunyai dan tidak pernah mencoba dulu gitu kan. Ini bagi rekan-rekan yang pelatihan coding itu memang berat ya, saya belum berani mengeluarkan karena nanti juga kita akan pertemuan lagi, dan mohon maaf kalaupun memang pertemuannya belum lancar karena pertama di sekolah kami sekarang sedang asesmen di 2 minggu kali ini, kemudian ada kegiatan libur lagi, jadi kami masih fokus untuk di sekolah menyelesaikan anak-anak kelas 6 karena konsepnya tidak lagi ujian tertulis tapi ujiannya berupa kinerja semua, jadi lumayan satu hari itu ada 5 menit kali 28 orang, jadi lumayan menguras emosi juga dan energi Bapak Ibu. Jadi sekali lagi tujuan dari saya dengan Bapak Ibu berinvestasi, mudah-mudahan itu akan menjadi sebuah amal kebaikan buat Bapak Ibu, terutama ada sesuatu hal yang membedakan bahwasanya ini yang dikejar adalah bagaimana kita memanfaatkannya dan kita akan saling berbagi di prosesnya, karena sekali lagi coding itu nanti baru akan diterapkan di tahun ajaran 2025-2020 itu Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian Octo Studio, tapi sebelumnya kita harus terlebih dahulu nih sepintas tentang coding gitu kan. Ini saya tidak akan jelaskan detail ya, hanya sebagai pengantar saja. Nah, seperti yang kita ketahui kalau coding kan kegiatan menulis kumpulan kode untuk berkomunikasi dengan komputer. Nah, sehingga ketika kode itu dibuat, kode itu akan menjalankan sebuah program yang kita rancang sebelumnya. Jadi, kalaupun yang dipahami terkait coding adalah membuat website, itu memang seperti itu. Ya, dulu kan seperti itu. Karena dulu saya masih ingat ketika ingin membuat website, kita harus jago coding. Itu yang pertama kali saya ingat ketika 2019. Oh, berarti kalau bikin website harus jago coding dulu. Padahal kan sampai sekarang banyak sekali platform yang membuat website itu ada website buildernya, nggak usah dari coding. Nah, menyusun aplikasi, ya biasa mereka para programmer nih. Kemudian memproses data dan yang berkaitan dengan teknologi lainnya. Kemarin banyak yang bertanya, Pak, ini apakah bisa ketika kita mengikuti pelatihan ini kita bisa membuat aplikasi seperti Gojek, aplikasi seperti Tokopedia dan yang lain. Yang saya jelaskan adalah kalau sampai membuat aplikasi sedetail itu butuh sekali sumber ilmu pengetahuan yang sudah sangat spesifik. Saya menyederhanakan block coding ini lebih cocok bagi kita yang ingin mengenal dasar-dasar pemrograman. Karena kalau sudah menggunakan aplikasi sama seperti Gojek, Tokopedia yang sangat rumit, itu betul-betul kita harus tahu dulu banyak hal yang memang harus disiapkan gitu kan. Karena ini adalah dasar block coding, karena setelah block coding itu pada akhirnya nanti ini Bapak Ibu tahapannya nih. Karena ada tahapannya ya, ini. Kalau yang dibahas kemarin itu kita fokus ke unplugged coding nih, persiapan unplugged coding bagaimana pembelajaran di kelas. Nah, yang sekarang kita bahas itu ya di block programming dulu. Sebelum ke textual programming yang betul-betul yang biasa digunakan programmer, itu sebetulnya langkahnya masih sangat-sangat sangat jauh ya, karena di sini kita masih mengenal bagaimana kode itu bekerja dan dalam blok-blok kode, jadi masih dalam visual. Tapi kalau sudah ke textual programming yang spesifikasinya itu biasanya untuk kuliah yang spesifik lagi jurusannya, itu mungkin bisa. Jadi intinya adalah block coding ini bisa menjadi dasar cara berpikir kita, cara berpikir komputasional, itu kan, cara berpikir komputasional pada saat kita menggunakan sebuah coding untuk membuat karya. Nah, itu dulu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana kepada Anda, ini hanya pembuka ya, sekaligus bagi rekan yang lain nih. Nah, memang di awal itu unplugged coding yang diharapkan. Unplugged coding lebih sering dibahas pada saat kita membahas kemarin ketika kita ingin belajar di kelas dengan menggunakan platform Code.org gitu kan.
Nah, tapi sekarang kita akan coba saya dulu deh Bapak Ibu ya. Boleh dilihat dulu layarnya. Ini mungkin merecall juga, ini yang pernah juga dibahas ya sebelumnya, tapi bagi yang baru ikut, terutama Bu Cynthia boleh. Nah, sekarang alurnya seperti ini deh. Ketika si verb ini akan sampai ke pisang, ke banana ini hanya ada dua cara nih. Hanya ada dua cara dan ada dua tahapan juga. Nah, kira-kira tahap pertama apa yang harus kita lakukan? Ke arah mana terlebih dahulu nih kira-kira? Pasti arahnya kalau tidak ke sebelah kanan dia akan ke bawah gitu kan. Nah, sehingga ini yang pertama. Kemudian tahap selanjutnya setelah ini berpindah posisi di sini. Nah, pada saat si verb ini berada di posisi checklist, berarti kemana arahnya sudah pasti dia akan ke bawah. Nah, itu kan cara yang pertama. Kemudian satu lagi cara yang kedua, ketika dia si verbnya tidak mengambil ke arah kanan, maka dia akan turun ke bawah dulu karena ini sudah pasti, ini sudah sangat logis, gitu kan. Setelah turun ke bawah dia ada di tanda checklist, maka dia akan kembali ke banana arahnya. Nah, ini yang disebut dengan sequencing atau urutan. Nah, urutan itu nanti bagaimana terlihat di pembuatan coding, ini yang nanti akan terlihat pada saat kita praktek langsung ya. Jadi sequencing itu adalah urutannya. Artinya kalau kita ingin melakukan sesuatu hal yang berulang, urutan codingnya itu apa dulu gitu kan. Jadi nanti sequencing ini lebih kepada bagaimana urutan dari blok codingnya yang akan kita susun. Karena pada dasarnya kalau saat menyusun codingnya itu tidak sesuai, maka itu nanti tidak akan seperti yang kita harapkan. Ya Bapak Ibu. Jadi urutan dari nanti menyimpan codingnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke bagian yang inti ini. Elemen coding, ada sequencing. Nah, ini nanti urutan langkah-langkah dalam sebuah program. Sama seperti kita mengikuti resep makanan, resep masakan. Langkah yang harus dilakukan secara berurutan. Berarti pertanyaannya adalah, apabila kita mencoba membuat apabila kita membuat masakan, kemudian langkah-langkahnya tidak tersusun dengan rapi, kemungkinan masakan itu bisa gagal. Contoh yang paling sederhana yang saya tulis di buku kelas 5, pada saat anak melakukan sequencing itu harus dalam urutan yang logis. Contoh, bagaimana anak akan mengenakan sepatu. Otomatis ketika anak akan mengenakan sepatu, yang pertama dikenakan adalah kaos kaki terlebih dahulu. Baru setelah kaos kaki digunakan, baru bisa tuh masuk sepatu gitu kan. Coba kalau dibalik. Nah, itu persis paragraf yang saya tulis di kelas 5 untuk mengenalkan bagaimana kode itu sendiri gitu kan. Nah, jadi balik lagi sama seperti yang lain ya. Membuat segelas teh artinya ada urutan, dan urutannya itu harus tertib. Artinya jangan ada yang terlewat. Tuh kan. Nah, jadi balik lagi itu yang pertama, sequencing adalah urutan yang harus dilakukan. Jadi langkah-langkahnya harus berurutan. Kalau ada yang urutannya tidak sesuai, ya kemungkinan besar akan gagal. Persis karena di blok coding kita akan melihatnya seperti itu nanti. Kemudian yang kedua nih, loop. Kalau loop ini seperti halnya kita perulangan suatu tindakan. Ini banyak ya kalau loop itu sebetulnya. Contoh, pada saat kita ini kan menggambar 10 buah bintang, betul. Tapi yang paling sederhana yang di buku itu saya tulis bagaimana pada saat kita membuat teh manis, di dalam sequencing membuat teh manis ada bagian elemen coding yaitu looping. Contoh, pada saat kita mengaduk gula supaya larut dalam air. Artinya pada saat kita mengaduk itu tidak mungkin hanya dilakukan satu kali kan. Mengaduk biasanya lebih dari 5 kali sampai kita yakin itu sudah pasti larut gulanya. Jadi balik lagi, ini bagian yang harus kita pahami karena memang bagian ini, looping ini, nanti pada saat kita membuat game ini akan sering banyak digunakan Bapak Ibu. Jadi proses looping ini satu kali kodenya tapi dia akan terus berulang-ulang. Nah, ini mudah-mudahan analoginya sampai ya. Jadi kalau sequencing itu urutan sebuah langkah tersebut jangan sampai terlewati, jangan sampai terbalik. Analoginya tadi, pada saat kita ingin mengenakan sepatu ke sekolah, pasti kita mengenakan kaos kaki dulu yang pertama, kemudian baru sepatu. Karena tidak mungkin sepatu dulu baru kaos kaki.
Yang kedua, looping. Looping itu perulangan sebuah tindakan. Contoh tadi ketika kita ingin melarutkan gula, proses looping itu ada pada saat melarutkan gula ke dalam air panas gitu kan. Nah, Bapak Ibu, sedikit bocoran juga, hal-hal yang dianalogikan ke dalam kehidupan sehari-hari itulah sebetulnya yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan. Kalau saya melihat panduan di buku naskah akademiknya dan juga dari penilaian BTP Coding dari Pusat Perbukuan. Artinya, ketika kami menulis di kelas 5 dan 6, konsep codingnya itu tidak langsung tekstual coding yang betul-betul codingnya berupa konsep yang rumit, Bapak Ibu. Makanya kami memunculkan tadi istilah sequencing bisa loh diterapkan, misalkan Bu Cynthia di TK, di PAUD sangat bisa sebetulnya. Kemudian proses looping pun bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari ada. Jadi balik lagi, karena ujungnya adalah coding itu menghendaki pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam itu menghendaki ada kontekstualisasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga istilah rumit meskipun istilahnya coding, tapi bukan anak jago coding dulu dengan kode-kode menghafal kode, tidak, tapi bagaimana karena pembelajaran mendalam, ilmu pengetahuan tentang konsep coding, elemen coding itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya bisa menyebutkan contoh atau oh iya, loop itu, sequencing itu. Berikutnya event. Nah, kalau ini lebih kepada peristiwa yang memicu suatu tindakan. Nah, ini yang akan dipraktekkan, ini akan lebih terlihat pada saat kita gunakan Auto Studio. Karena nanti eventnya banyak nih. Contoh, pada saat kita gunakan sprite-nya itu kita gunakan supaya dia berpindahnya dengan banyak cara. Apakah dengan anak panah? Apakah cukup dengan menggerakkan HP-nya, miring, tilt, kanan ke kiri kan ada ya dimiringkan, atau saat dia bersentuhan dengan objek yang lain. Nah, atau pada saat di play dia akan bekerja. Jadi event ini lebih kepada peristiwa yang memicu suatu tindakan. Gitu ya. Nah, pernah juga dicontohkan event itu pada saat anak-anak merebus teh manis misalkan. Ketika airnya sudah mendidih, maka suara dari pocinya itu kan tut. Nah, ketika pocinya itu mengeluarkan suara, itu kan peristiwa. Nah, tindakan kita apa? Tindakan kita itu sampai pada tahap bagaimana kompornya dimatikan. Nah, itu Bapak Ibu ya, ini kontekstualisasi lagi. Kenapa saya langsung kontekstualkan? Karena supaya lebih mudah dicerna juga dan saya gunakan aktivitas sehari-hari. Dan saya yakin Bapak Ibu juga pasti menemukan hal-hal sehari-hari seperti itu. Itu Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah bagian event. Jadi banyak. Berikutnya data. Kalau data jelas ya, informasi yang diproses oleh komputer, data bisa berupa angka, teks, gambar, atau suara. Ini pun kita sudah ada nih. Dan bahkan di Auto Studio pun nanti suaranya bisa kita rekam sendiri, foto juga kita gunakan foto kita gitu kan, itu data sebagai, kalau data mah tidak terlalu pusing lah, data banyak sekali kan, apa yang ada di kamar, barang benda apa saja yang ada di tas kamu, benda apa saja yang ada di dapur, benda apa saja yang ada yang di kamar tamu, itu pasti beda-beda kan, itu lebih kepada data. Nah, oke. Selanjutnya kondisional. Nah, ini keputusan yang diambil berdasarkan suatu kondisi. Nah, ini mirip seperti percabangan jalan nih Bapak Ibu. Jadi program akan mengambil jalan yang berbeda tergantung kondisi yang ada. Contoh yang paling sederhana, jika cuaca hujan, maka bawa payung. Nah, jika maka ini dijadikan sebuah aktivitas yang saya tulis di buku tersebut, bagaimana mereka mulai belajar logis dari hal kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya simpel, karena untuk kelas 5 kan, kelas 5 dan 6 ya. Jika cuaca hujan, maka bawa payung. Kemudian jika kamu haus, maka kamu minum. Jadi ini kan kondisional. Pada akhirnya nanti kalau diterapkan di game, itu akan terlihat. Ketika misalkan, bayangkan Bapak Ibu, gamenya adalah game seperti Mario Bros. Mario Bros kan dia lompat-lompat. Nah, pada saat Mario Bros itu sudah berjalan, itu kondisionalnya banyak. Bagaimana Mario Bros ketika dia menginjak jamur, bagaimana ketika dia menginjak turtle, bagaimana ketika dia menyentuh bunga, itu kan beda-beda kondisionalnya. Berbeda lagi ketika
bagaimana pada saat si Mario itu tertabrak turtle, tertabrak monster, itu kan beda lagi kondisionalnya. Pada saat Mario tertabrak, kondisinya kan dia akan turun ke bawah, tulisan game over. Itu adalah baris kode yang sebetulnya sudah menempel di si Mario-nya. Kemudian ketika Mario-nya lompat-lompat mengenai bata, batanya akan mengeluarkan bunga. Ketika Mario-nya menyentuh bunga, dia akan lebih besar size-nya. Itu juga adalah kondisionalnya. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan kondisi. Jadi jika maka Bapak Ibu ya, fokusnya di situ. Nah, Bapak Ibu, sampai sini mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat ya, karena saya mencoba untuk sedikit-sedikit dulu. Nanti kita recall Bapak Ibu. Kalau function jelas ini kumpulan perintah yang digabung jadi satu, mirip seperti resep makanan. Kalau ini lebih kepada nanti fungsinya itu ketika ada di rumus sebuah game, mana yang rumit kita buat blok codingnya yang baru. Artinya blok itu ketika sudah disusun dia akan menjadi standar. Dan ini nanti function ini bisa kita buat sendiri di block coding di Octo Studio. Misalkan ketika yang dimaksud adalah kegiatan misalkan lari kemudian lompat. Ketika lari dan lompat digabung, artinya diharapkan nanti ketika kita menggunakan elemen yang sama supaya karakter ingin lari dan lompat, kita tidak mengulangnya dari awal, tapi cukup gunakan function. Function itu seperti rumus lah. Jadi rumusnya sudah ada. Jadi kurang lebih nanti seperti itu. Nah, kalau variabel di sini tempat untuk menyimpan data yang bisa berubah-ubah selama program berjalan, mirip seperti kotak yang bisa diisi berbagai macam benda. Nah, ini nanti variabel lebih kepada skornya berapa, pada saat bermain game kan skornya berapa. Nanti variabel ini akan berhubungan dengan kondisional. Contoh, kalau pada saat bermain game tersebut skornya di bawah 30 dalam waktu 5 menit, berarti dia akan kalah. Kalau skornya di atas 30 dalam waktu 5 menit, maka skor dia akan menang. Itu variabel nanti akan mengubah bagaimana game tersebut terlihat dan akan berinteraksi sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Ini ada nilai ujian, nama siswa, skor, kan? Skor dalam permain itu jelas tuh Bapak Ibu, nanti akan jadi variabel. Oke. Bapak Ibu sampai bagian itu dulu, apakah ada yang ingin ditanyakan supaya tidak, karena ini bukan webinar yang formal ya. Tenang saja Bapak Ibu, ini lebih kepada cara yang non formal, tapi mudah-mudahan ini dipahami oleh Bapak Ibu sehingga konteksnya adalah kita akan belajar bersama dan lebih memahami apa dan bagaimana. Oke Bu Cynthia, aman ya? Terima kasih Bu. Silakan apabila ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat. Kalaupun memang tidak memungkinkan, tenang saja Bapak Ibu. Dan kalaupun Bapak Ibu sambil makan minum boleh ya, karena ini non formal tapi Bapak Ibu bisa menyimaknya. Oke, dari yang lain saya tunggu komentarnya dulu boleh, apakah ada yang mau ditanyakan atau cukup berikan jempol reaksi kalau Bapak Ibu sudah memahami bagian ini. Pak Veron, terima kasih. Bu Sepriani, Pak Raka, oke cukup ya. Pak Arif juga aman. Oke. Bapak Ibu saatnya kita mulai melangkah ke bagian Octo Studio nih. Nah, betul Bu. Bu Cynthia mengatakan Scratch Junior. Betul Bu. Scratch Junior itu di awal pada saat pertama saya ingin gunakan belajar block coding dengan anak, kita gunakan Scratch Junior Bu, betul, di tablet gitu kan. Kebetulan sekolah kami mendapatkan bantuan 15 unit tablet dan 15 Chromebook, artinya ya udah dua perangkat ini kita optimalkan untuk belajar coding kayak coding gitu kan. Nah, kenapa pada akhirnya di 2024 ini kita gunakan Octo Studio pertama untuk sekilas ini sangat lebih istilahnya si fiturnya itu lebih lucu, lebih keren dan lebih luas juga gitu. Dalam artian ada motionnya, bisa digerakkan hanya dengan cukup memiringkan layar gitu kan. Kemudian banyak fitur lain yang betul-betul menurut saya pribadi Octo Studio padanya lebih menarik daripada yang sebatas Scratch Junior. Meskipun dalam blok codingnya sama sebetulnya. Nah, jadi Octo Studio ini adalah aplikasi coding mobile dari MIT Media Lab. Ini penyedianya lifelong kindergarten dan alhamdulillah masih gratis gitu kan. Dan ini betul-betul mudah digunakan, cocok untuk anak-anak dan pemula.
pemula, saya pun sebetulnya pemula, karena betul ketika kita belajar coding, kita belajar menyusun sebuah perintah dalam game, kita butuh meskipun bab jujur ya, meskipun itu hanya sebatas blok coding, itu bisa bikin saya berpikir lumayan keras juga gitu. Contoh, saya pernah menantang pada saat hanya cukup dengan, nanti kita akan perlihatkan bersama-sama ya. Nanti ada beberapa coding yang sebetulnya gerakannya simpel. Gerakannya itu seperti Bapak Ibu. Saya menggerakkan kelinci ya. Kelinci tersebut akan melompat melewati beberapa tabung. Tabungnya itu berurutan 1, 2, 3, 4. Dan tabungnya itu saya setting turun terus, berlooping, turun. Jadi dari atas turun ke bawah, turun, muncul lagi terus. Nah, saya ingin menantang waktu bisa tidak pada saat kelinci tersebut masuk ke tabung, dia akan turun mengikuti tabungnya ke bawah, gitu kan. Kemudian ketika saya klik lompat, dia akan berpindah ke tabung kedua, sehingga ketika saya melompat diharapkan si kelincinya itu tidak ikut turun ke bawah, karena kalau turun ke bawah kan game over. Nah, ternyata sampai membuat hal tersebut itu betul-betul membuat saya berpikir keras bagaimana berpikir tentang kodenya. Yang saya dapatkan sebenarnya bukan saya ingin menjadi ahli coding membuat game, tidak, tapi bagaimana sebenarnya mengasah cara berpikir saya terkait game. Oh, ternyata game itu sesederhana yang kita lihat, belum tentu sederhana pada saat kita buat, Bapak Ibu. Itu ya, ini bukan menakut-nakuti, tapi ini akan menjadi unik dan akan menjadi pengalaman yang luar biasa, karena setelah saya berhasil memecahkan, ada nilai kebanggaan sendiri gitu kan. Artinya ketika saya menjadi pembelajar sepanjang hayat, itu menjadi motivasi yang luar biasa bagi saya, Bapak Ibu. Ada nilai kepuasan, oh iya ternyata saya bisa memecahkan. Padahal mungkin tidak sampai ke tahap itu gitu kan. Nah, itu gambaran dulu. Selanjutnya, bisa membuat game dan cerita interaktif dan animasi. Ini betul bisa. Meskipun disclaimer dulu ya, itu hanya bisa digunakan di Octo Studio. Pertanyaannya, apakah bisa? Ini sama nih pertanyaan yang muncul ketika bertanya, apakah bisa itu di Play Store misalkan, atau di di App Store. Nah, kalau sampai kita ke situ, itu belum, Bapak, masih sangat jauh. Karena ini bagian dari belajar block coding, tuh kan. Jadi belum bisa sampai kita, kecuali kalau yang dibahas ada Unity Code, itu bisa kan. Tapi balik lagi, ini adalah basic, inilah dasar yang setidaknya ketika kita memahami, ketika kita pindah ke Tinker, oh iya setidaknya ada gambaran nih setelah untuk bagaimana proses coding itu dilakukan. Nah, gunakan foto suara dari dunia sekitar, ini juga bisa dilakukan. Jadi ini adalah Octo Studio. Menurut saya pribadi ini sangat intuitif, sangat unik, dan betul-betul ini nilai plusnya yang tidak saya dapatkan dari Scratch Junior. Karena dari tampilan pun dia lebih segar, lebih warnanya itu lebih ungu. Kalau Scratch kan seperti itu ya. Tapi balik lagi, ini masa persepsi. Kenapa saya berpindah ke Octo Studio? Karena memang ini cara yang paling seru, karena banyak sekali cara untuk memainkannya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah antarmukanya. Kita mulai dari yang singkat dulu ya, stage. Stage itu tempat karya tampil, berarti area yang berwarna putih ini adalah stage ini. Ini adalah stage. Canvas lah kalau ini, tapi istilahnya di sini stage. Ini biar sama ya. Jadi stage adalah bagian dari pada saat kita menampilkan karya, di mana ciptaan kita itu dia akan bergerak di situ. Yang kedua, sprite. Jadi sprite ini bukan minuman ya. Kalau sprite lebih kepada istilah, sprite itu adalah istilah karakter yang akan dimunculkan dalam game tersebut. Jadi karakter atau ya karakter atau dia apa sih, misalnya dia apakah cumi-cumi, apakah karakternya itu orang, karakternya bola. Jadi banyak tuh sprite itu. Jadi ini sprite bukan kepada minuman, tapi lebih kepada karakter yang akan dimainkan, itu kan. Nah, ini nanti ada di sini, kita akan lihat nanti. Selanjutnya block palette. Nah, block palette itu bagian ini, Bapak, yang hijau ya. Jadi block palette ini tempat kita mengambil block codingnya. Nah, pada saat kita menggunakan block palette, kita akan menyimpannya di coding area. Coding area itu sebelah sini. Nih yang ada ini, Bapak Ibu. Jadi tampilannya selucu ini gitu kan. Kalau Scratch kan biasanya harus landscape ya, landscape. Ini bisa portrait. Kalau yang tablet bisa portrait, bisa landscape.
Nah, jadi nanti ini adalah antarmuka Octo Studio. Ini yang harus kita pahami, ada stage-nya, ada sprite-nya, ada block palette sama coding area. Sehingga nanti pada saat saya bicara klik block palette-nya yang motion, Bapak Ibu nanti tinggal di scroll aja, di swipe ke kanan ke kiri gitu kan. Ketika saya bilang Bapak Ibu coba lihat block palette-nya, berarti Bapak Ibu akan melihat bagian block palette. Kemudian Bapak Ibu gunakan sprite-nya, berarti Bapak Ibu nanti akan menggunakan di sini nih sprite-nya, nanti akan kita praktekkan. Nah, selanjutnya cara kerja Octo Studio gitu kan. Nah, ini apa itu sprite? Objek apapun yang bisa diprogram. Ini istilah dari sprite. Nah, bisa ambil foto, pilih dari emoji, bahkan bisa gambar sendiri kan. Betul ya, di Scratch juga bisa sebetulnya. Tapi di sini lebih lucu juga lah untuk membuatnya. Jadi memang pada akhirnya sprite itu objek yang bisa diprogram. Nah, nanti Bapak Ibu sama nih. Sama seperti halnya sekarang lah, kalau Bapak Ibu terbiasa dengan aplikasi itu pasti ada duplicate, ada replace, ada delete, itu sama nih di bagian sprite-nya. Artinya ketika kita menduplikasi sprite-nya, misalkan sprite itu adalah bintang itu akan berputar. Buat saja satu bintangnya. Nanti tinggal copy paste, tinggal duplikat saja. Jadi ketika menduplikasi, dia akan menduplikasi sprite-nya plus menduplikasi juga fungsinya. Artinya kalau yang dimaksud adalah ketika kita ingin bintang tersebut sudah ditulis bintangnya muter-muter terus misalkan. Ya sudah, ketika satu bintang sudah dibuat, kita copy paste. Nanti kita akan lihat ya. Ini sebatas gambaran saja dulu. Nah, kalau motion ini blok gerakan dasar. Nah, Bapak Ibu menarik ya. Blok penting, move, jump, turn to. Ini boleh dilihat ya, ada yang gambar sepatu. Gambar sepatu ini nanti akan menentukan juga bagaimana tampilannya. Meskipun hanya ada 3, ada yang slow, fast, sama super fast gitu kan. Tapi nanti akan memberikan kesan yang sangat berbeda pada saat game itu dimainkan. Nah, kalau move ini lebih kira jaraknya nih. Karena kan ada jaraknya Bapak Ibu ya. Di pixel itu ada berapa, nanti kita cek jaraknya. Dari atas ke bawah, dari dari bidang horizontal dan bidang vertikal itu ada jaraknya. Kalau di Tinker lebih luas lagi, lebih besar ya. Ini juga ada jaraknya. Jadi 50 ini adalah 50 jarak satuan dari luas area wilayahnya. Nanti kita lihat. Move, jump, ini sudah ada nih. Turn bahkan. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Tenang. Kemudian suara dan kata. Nah, ini uniknya ya. Bisa kita tambahkan suara dari pustaka atau rekam sendiri. Nah, pada akhirnya nanti kita bisa membuat sesuatu. Kalau Bapak Ibu sudah terpikir saya ingin membuat apa, ada media interaksi, sebetulnya ini bisa lebih unik karena bisa menggunakan suara gurunya. Contoh misal Bu Cynthia ingin membuat sebuah cerita bergambar atau apapun itulah misalkan, dan gunakan suara sendiri, itu kan akan lebih menjadi sesuatu yang seru juga ketika anak-anak mendengarkan. Ternyata suara di game tersebut adalah suara dari ibu gurunya misalkan. Baik Bapak Ibu yang lain pun bisa sama seperti itu. Artinya nanti kita akan menggali suara dan kata ini. Nah, selanjutnya kontrol dasar ini Bapak Ibu ya. Ini akan kita belajar bersama. Bagaimana kita akan mencoba dikontrol bagian mendasar. Oke Bapak Ibu, sekarang boleh saya akan berikan waktu 5 menit. Bapak Ibu boleh persiapkan terlebih dahulu untuk Tinker Octo Studio-nya. Saya akan coba hubungkan terlebih dahulu supaya bisa terlihat nih. Saya akan sharing screen, mudah-mudahan ini tidak ada kendala. Sebentar, saya akan masuk dulu ke sini, mudah-mudahan nanti akan terlihat Bapak ya. Karena untuk blok coding ini kita akan banyak praktek, langsung praktek, berarti kita akan langsung ke sini. Bentar, saya coba masukkan dulu. Pak Dadan izin bertanya Pak. Ya boleh, silakan Pak, ayo. Oke. Kalau saya cari di Play Store Chromebook, ini nggak ada di Play Store-nya Pak. Octo Studio tidak tersedia di device ini, katanya gitu. Betul Pak, jadi Gimana betul ya Pak Raka,
luar biasa pertanyaan, betul ya. Jadi Octo Studio ini memang baru menghendaki dia itu di tablet dan juga handphone, belum sampai ke Chromebook gitu kan, karena sudah berbeda ya. Karena memang peruntukannya ini untuk memudahkan akses, sehingga dia hanya fokus di tablet dan juga handphone gitu kan, smartphone. Nah, kalau Bapak mau coba kalau sudah di Chromebook, sebetulnya Bapak bisa langsung masuk saja tuh ke Tinker Pak sebetulnya, karena kan sama-sama block coding juga. Jadi saran saya kalau Bapak ingin lebih tertarik menggunakan aplikasi serupa sejenis yang ada block codingnya, berarti Bapak boleh gunakan Tinker. Karena memang untuk Octo Studio sampai saat ini hanya bisa diakses dari handphone dan juga tablet gitu Pak Raka ya. Oke. Terima kasih Pak Raka atas pertanyaannya. Sekarang ini sudah muncul. Oke, siap Pak. Nah, Bapak Ibu saya akan coba jelaskan dulu ya. Ini sudah terlihat belum tampilannya Bapak Ibu? Sudah terlihat ya tampilannya yang sudah oke. Bu Setia, terima kasih. Sekarang Bapak Ibu boleh dilihat dulu, ini adalah tampilan yang tadi saya jelaskan nih. Ini adalah tampilan ketika tadi si kelinci ini, saya akan coba miringkan dulu ya. Nah, baik lagi, ini ada kelinci. Kelinci ini dia dioperasikan dengan anak panah nih. Anak panah ini artinya itu adalah sudah ada codingnya. Tadi kan begitu ya. Saya membuat sendiri nih tantangannya. Kelinci ini akan berpindah dari tabung ke tabung yang lain. Berarti ketika seperti ini seharusnya kalaupun bisa dia akan seperti ini. Nah, dia akan ikut turun kan? Terlihat Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita berikan block codingnya, dia seolah berpindah dan dia kembali lagi. Nah, dia kembali lagi kan, artinya dia akan looping. Nah, kemudian saya ingin ulangi lagi. Tarik lagi, masuk lagi. Jadi terus berulang. Sebetulnya ini kan simpel ya. Ini belum. Nah, tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, ini adalah baris kode yang dibuat untuk si kelinci. Bapak Ibu tenang saja ya, kita tidak akan membuat seperti ini dulu. Ini hanya menjadi gambaran saja bahwasanya pada saat kita membuat block coding, semuanya itu memang harus betul-betul kita pahami terlebih dahulu dari basicnya. Tapi kenapa saya perlihatkan ini? Supaya ada gambaran gitu kan. Ini adalah beberapa baris kode yang dibuat hanya untuk gerakan seperti itu. Makanya saya juga sangat berpikir keren juga yang membuat game bisa sedetail itu, serumit itu gitu kan. Kita mah tinggal main gitu kan. Jadi dari situ saya berpikir ya luar biasa sih orang programmer yang betul-betul dia punya profesi di bidang programmer dengan kerumitan seperti ini. Ini baru block coding, bagaimana kalau dengan yang textual programming gitu kan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kelinci itu digerakkan oleh anak panah. Ini adalah anak panahnya. Nah, di anak panah ini di bagian codingnya ini terlihat nih. Sebentar. Di bagian ini terlihat, di bagian coding area ini hanya seperti ini. When play, yang ini kan when play, apabila dia mulai ukurannya di 40. Nah, ini nih. Coba Bapak, ini ada pasti seperti ini ya, ada yang pelan, ada yang lambat, ada yang kilat. Dia akan berpindah kemana? Nah, kemudian yang lainnya. Sekarang kita lihat yang tabung. Tabung pun sama seperti itu. Kalau tabung, nah Bapak Ibu, tabung itu codingnya hanya seperti ini saja. Nah, tadi istilah forever itu adalah istilah dari looping, perulangan. Kalau kita lihat di blok coding yang lainnya ada tambahan seperti ini saja. Tuh. Ini juga sama. Nah, ini hanya gambaran saja. Sekarang kita akan coba project pertama Bapak dan Ibu. Boleh Bapak Ibu, kalaupun Bapak Ibu sudah standby, kita akan masuk ke new project dulu. Klik new project. Kita sekarang akan samakan dulu ya, karena untuk memahami alur kerja dulu deh. Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke tampilan itu, siap ya. Nah, kita akan mencoba skenario yang paling simpel terlebih dahulu. Skenario gamenya adalah sprite ini bisa bergerak gitu kan, bisa bergerak. Bergeraknya itu dia cukup menggunakan handphone dimiringkan ke atas dan ke bawah. Itu dulu ya, ulangi lagi. Pertama kita akan memilih
sprite-nya, pilih. Sprite-nya boleh bebas, tapi nanti cara bermainnya adalah ketika bermain, sprite itu akan bergerak bebas dengan cara memiringkan ke atas ke bawah. Oke, Bapak Ibu boleh pilih ya. Saya akan memilih sekarang gurita. Nah, setelah memilih gurita, baru nanti kita akan memilih background-nya yang mana supaya lebih mudah terlihat. Saya akan ambil yang warna biru saja. Nah, Bapak Ibu sudah sampai sini ya. Ketika bagian ini baru nih, lihat ada sebuah blok paletnya di paling bawah. Ini nih Bapak Ibu ya, cara memahaminya. When start, apabila when start artinya when, apa ini eventnya. Apabila diklik yang startnya yang warna hijau, tuh kan, ini kan terlihat ya. Apabila yang hijau diklik, artinya itu akan mulai bermain. Nah, sekarang di sini ada beberapa nih, ada when shake sama when tap. Nah, sekarang kita akan coba ininya adalah bergerak ya. Kalau bergerak, dia akan bergerak. Nah, Bapak Ibu nanti akan menggeserkan dari when to start, geser ke sebelah kanan, terus. Kemudian nanti Bapak Ibu akan melihat bagian area yang lebih banyak lagi. Terus lihat lagi mana ya? Nanti ada tilt, ada untuk apa? Menggerakkannya. Start. Layer, backdrop, show height, change size. Set direction, go to sprite. Nah, ini teh loop. Nah, jadi nanti kita akan gunakan untuk gerakannya itu ketika apa? Si sprite-nya ini diklik, dia akan bergerak ya, bergerak ke mana gitu kan. Nah, kalau seperti ini dulu nanti pasti akan berbeda Bapak ya. Sekarang mana ya? Saya akan coba cek dulu. Change size, show, background, layer, glow, flashlight, set color, change color, repeat, if, wait until, stop. Nah, di sini Bapak Ibu ada bagian mode block, tilt to move. Ulangi lagi Bapak Ibu ya, lihat. Di sini akan ada tulisan tilt to move. Nih Bapak Ibu. Ketika kita tarik, dia otomatis akan ada loop, ada forever. Ulangi lagi Bapak ya. When start-nya tetap kita aktifkan, artinya apabila ditekan si tengah bar hijaunya, artinya untuk memulai, kita akan menggerakkan si sprite-nya. Berarti kita pilih tilt to move, dan dia otomatis forever-nya akan jalan. Sekarang tilt to move-nya kita coba, ada yang paling kiri, ini yang slow, kemudian ada yang cepat, ada yang super cepat. Nah, Bapak Ibu coba klik. Nah, ketika kita miringkan, ini kalau saya lihat Bapak di layar, saya HP-nya dimiringkan ya, ke kanan, ke bawah gitu kan. Coba Bapak Ibu, apakah sudah berhasil atau belum? Boleh berikan tanda reaksi. Kalau sudah, stop dulu ya. Apakah sudah berhasil sampai seperti itu? Sudah ya Bu ya. Oke, terima kasih yang sudah berhasil. Itu adalah cara pertama pada saat kita bermain game. Nah, Bu Cynthia sudah terlihat ya. Sudah bergerak Bu. Keren Bu. Nah, itu baru pertama ya. Sekali lagi kita baru mengenal gerakannya dulu. Jadi ketika kita menggunakan tilt move, itu forever pasti berulang. Nah, selanjutnya kita masih di bagian forever ini. Tiltnya kita klik. Di sini ada dua aksis nih. Ada yang aksisnya ke kanan ke kiri saja. Ada yang aksisnya ke atas dan ke bawah. Berarti ada 3 ya. Nah, kalau kita fokus ke kanan ke kiri, berarti pada setiap gerakan dia hanya akan ke kanan ke kiri. Dia tidak akan berubah dari atas ke bawah. Nah, dan biasanya dia tidak akan keluar dari layarnya ya, dari bagian area itunya dia tidak akan keluarkan, dia akan stay di situ Bapak Ibu. Oke. Sampai situ Bapak Ibu memahami ya, ini bagian yang paling sederhana untuk membuat kita memahami bagian itu akan berubah. Sekarang Bapak Ibu coba ubah. Berarti sini seperti ini. Saya akan beri waktu 1 menit. Bapak Ibu silakan rubah dari tilt dan move-nya. Karena move-nya ada yang cepat, ada yang lambat. Silakan Bapak Ibu
eksplorasi terlebih dahulu, rasakan dulu perbedaannya seperti apa untuk bagian tilt, baik tiltnya hanya satu aksis X ke kanan ke kiri atau aksis Y atas ke bawah, lalu move-nya cepat atau lambat. Silakan Bapak Ibu, saya berikan waktu 1 menit dari sekarang. Kita eksplorasi dulu karena ini rata-rata untuk sudah ya, masih bisa. Oke, saya akan beri waktu 1 menit. Bagi Bapak Ibu yang mau sambil makan, minum santai ya, karena ini lebih ke detail dulu nih. Nah, kalau yang saya lihat ini masih ke kanan ke kiri. Artinya ketika saya miringkan HP-nya ke depan, dia tetap ke kanan ke kiri membacanya. Oke, kalau sudah seperti itu kita hapus dulu. Forever-nya boleh. Kemudian kita akan coba yang lain. Ya. Kemudian kita akan mengganti, kan tadi kita hanya sebatas menggerakkan gitu kan, dia di kanan ke kiri. Sekarang kita akan coba lebih spesifik, bergerak gitu kan. Nah, di awal pada saat kita mulai menyimpan sprite ini bisa kita gerakan kemana-mana ya, ke kanan ke kiri gitu kan. Nah, pada saat kita berhasil menggerakkan sprite ke kanan ke kiri, berarti ketika kita play dia akan mulai dari titik itu harusnya gitu kan. Nah, sekarang sudah muncul, saya sudah berikan motionnya itu move-nya ini 50 dan saya coba yang paling pelan dulu. Ketika saya klik, tuh dia bergerak seperti itu. Jadi bergeraknya ini 50 pixel. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, pada saat pertama kali saya klik tombol hijaunya, si octopus itu dia akan selalu mulai dari titik awal. Tuh Bapak Ibu. Jadi artinya tidak meneruskan. Terlihat ya perbedaannya ya. Ketika saya menyimpan si octopusnya ini adalah di bagian sini, artinya ketika blok codingnya berpindah 50, ketika saya klik pun dia akan mulai dari titik awal tuh. Dia tidak melanjutkan. Gitu kan. Nah, sebenarnya kalau 50 kalau diganti jadi 90 berarti jaraknya saja yang berbeda. Dia akan lebih jauh. Tuh, ini 90. Kecepatan, ini arah nih. Kalau arah kita coba arahnya ke bawah ya. Tuh. Arahnya dia ke bawah. Dan ini memang looping ya. Jadi kalau sudah back defaultnya itu ketika sprite ke atas ke bawah, kanan kiri, sebenarnya dia akan looping, keluar masuk screen, keluar dari kiri masuk dari kanan. Kalau ini kecepatan. Nah, ini cepat nih. Ini cepat. Bapak Ibu coba sekarang perhatikan ya. Ini saya yang paling lambat. Ketika saya rubah, karena ini akan berpengaruh pada tampilan gamenya nanti. Detail nih. Detail ini hal ini kecil, tapi nanti akan berpengaruh. Sekarang saya coba, ini menjadi gambar yang kilat. Ketika saya klik yang kilat, apa yang terjadi? Tuh. Ulangi Bapak Ibu ya. Ketika ini sudah kilat, apa yang terjadi? Seolah tidak ada pergerakan. Kenapa? Karena itu secepat kilat. Artinya, seolah-olah tidak bergerak, padahal blok codingnya ini sudah ada sekuensinya. Nah, tapi kalau kita lambat lagi, pasti seperti ini. Ya, Bapak Ibu, ini dari dasar dulu ya, supaya Bapak Ibu mengetahui apa sih perbedaan dari medium fast sama yang ultra fast misalkan. Ya, itu seperti itu. Jadi kalau kita gunakan ini, tuh, seperti dia tidak bergerak, padahal dia bergerak cepat. Nah, itu move gitu kan. Kalau kita jump, misalkan ya lompat, kita tambahkan. Sehingga kalau diklik, kenapa dia lompat saja? Sekarang kita mau coba langsung dekomposisi. Kita langsung debugging ya. Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya adalah mau dilihat lebih dahulu nih. Ketika saya mengklik tanda yang hijau, seolah-olah si octopus ini hanya lompat saja. Padahal di situ tertulis tulisannya move 90 ke sebelah kanan. Yang maksud saya adalah inginnya octopus ini bergerak 90 kemudian lompat. Kira-kira apa yang harus saya perbaiki supaya si octopusnya ini berjalan kemudian lompat, tidak tiba-tiba lompat? Kira-kira apa yang harus saya perbaiki? Bu Cynthia, belum terdengar suaranya? Oh, sebentar kok tidak ada suaranya sekarang ya? Masih belum ada nih. Ibu pakai headset juga, Bu? Nah, udah ada sekarang. Belum. Keluar, Bu. Belum tidak tegar sama seperti Pak Veron tadi ya. Enggak apa, Bu. Lanjut saja, boleh di kolom chat dulu ya. Kalau ini.
Sedangkan dari yang lain Bapak Ibu, ini proses debugging dulu nih. Tanda Itu kilat. karena Oh ya, kilat tadi, Pak. tanda kilat ya, Pak Firman, betul, luar biasa. Bu Ya. Cynthia, terima kasih. Sama ya jawabannya. Jadi betul ya. Jadi tanda kilat inilah yang akan berpengaruh. Jadi kenapa kita mulai dari dasar supaya Bapak Ibu tidak bingung apa sih bedanya gitu kan. Karena memang ini yang akan betul-betul memberikan sesuatu yang berbeda nanti. Nah, jadi di bagian ini kita sama-sama mencari debugging dulu. Nah, itu bagian yang paling sederhana. Sekarang saya akan berikan kepada Bapak dan Ibu, nanti kan sebetulnya filenya kita bisa dibagikan ya. Kalau cara membagikan file tinggal nantilah ke bagian atas nih. Atas ini ada nih arah seperti ini, itu nanti dibagikan. Nah, sekarang saya meminta Bapak Ibu coba buat dulu blok codingnya supaya saya ingin si octopus ini, bantu saya Bapak Ibu ya. Boleh tunjukkan saja si octopus ini saya ingin dia melompatnya, dia akan bergerak. Saya tulis dulu biar saya juga tidak lupa nih. Bapak Ibu nanti silakan coding di Octo Studio Bapak Ibu ya. Kenapa ini masih sangat sederhana? Karena kita mulai dari yang dasar dulu biar semuanya sama nih. Saya ingin arahkan si sprite-nya itu di sebelah kiri. Kemudian saya ingin sprite-nya itu move ke sebelah kiri 10. Kemudian jam 30. Kemudian move lagi ke kanan 50. Kemudian saya minta sekarang dia harus bergeser lagi ke sebelah kiri sebanyak 60. Tapi saya akan coba tulis ulang si bagian ini ya. Sekarang saya minta Bapak Ibu coba supaya si urutannya akan seperti ini. Sebentar, saya akan coba buat dulu. Mulai dari kiri. Sebentar, saya coba. Ini saya stop dulu bagian ininya karena berbeda tab. Oke, Bapak Ibu silakan ya. Saya akan coba nih. Setelah ini kita dari kiri. Dari kiri. Kemudian move 10. Move ke kanan ya. Kemudian jam 30. Kemudian move lagi ke kanan 50. Kemudian move lagi ke kiri 60. Nah, di sini saya mulai syaratnya nih. Syaratnya coba posisikan nanti ujung-ujungnya dia akan kembali lagi seperti ke tempat awal. Silakan Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu ikuti dulu alur yang ini. Silakan ikuti dulu. Mulai dari kiri, move ke kanan, zoom 30, move ke kanan 30, move ke kiri 60. Kalau kecepatannya gimana Pak? Oke, kecepatan itu saya tidak memasukkan ya. Boleh bebas dulu Pak, silakan. Kalau kecepatan itu nanti yang menjadi terlihatnya pada saat ditampilkan ya. Tapi sekarang hanya barisan urutan ini dulu. Setidaknya ini untuk memahami di mana areanya, bagaimana dia bergeraknya. Dan Bapak Ibu terbiasa untuk menggunakan merubah variabelnya gitu kan ya Pak ya. Para di variabelnya kan berapa. Nah itu move ke kanan 10 berarti yang dirubahnya variabel. Kecepatannya boleh sedang dulu atau lambat dulu. Boleh bebas. Kemudian jamnya 30. Kemudian move lagi 50. Terus terakhir move ke kiri. Move ke kirinya 60. Oke. Kalau sudah selesai, boleh Bapak Ibu berikan tombol reaksi. Sekali lagi, oke, Bu Sinda sudah, Pak Raka sudah, Pak Firman sudah. Oke, sip. Pak Arif, Bu Sepriani masih aman? Aman ya? Oke. Kalau sudah, kemungkinan besar nanti kurang lebih akan sama nih
kurang lebih nanti akan sama persis seperti ini. Bentar. Harus close dulu. Nah, kalau betul-betul sudah berhasil, kemungkinan besar nanti hanya udah muncul belum nih layarnya? Nah, kemungkinan hanya seperti saja. Balik lagi. Tuh. Betul ya, sudah sama ya. Baris kodenya seperti ini. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana cara kita menghapus? Jadi pada saat kita memindahkan ini dianggap sudah selesai ini ya. Pada saat Bapak Ibu ingin menghapus bagian area block codingnya, kalau Bapak Ibu langsung dari atas, maka otomatis keempat-empatnya dia akan ikut. Artinya sebisa mungkin hati-hati saat akan menghapus. Jadi biasanya dia akan mengambil berapa teratas ke bawah. Misalkan kalau saya mengambil paling bawah ya aman, yang atas tidak akan ikut. Tapi kalau saya satu dari atas di sini dia akan ikut nih. Artinya berapa blok yang akan kita hapus, pastikan jangan salah ya, karena kita akan mencoba untuk menghapus yang bagian pentingnya saja. Pak, misalkan saya ingin menghapus bagian jamnya yang 30 bagaimana? Berarti tinggal tarik ke bawah dulu, Bapak Ibu. Ini basic tapi ini harus dipahami Bapak Ibu. Kalau saya ingin menghapus bagian jam saja sehingga dia tidak jam nih, move-nya tarik ke samping dulu, ke bawah dulu. Nah, kalau sudah terputus jangan sampai ada gambar ya. Kalau masih ada garis putih seperti ini nanti dia akan tertarik lagi, ada magnetnya kurang lebihnya. Nah, baru kita geser dan ini bisa tarik ke bawah. Nah, baru tarik seperti itu. Gitu Bapak Ibu ya. Atau bisa juga ditekan ya Pak ya? Ya, Nanti ada betul. tombol delete. Nah, betul, ada delete block. Betul, ditekan 2 detik nanti akan muncul apakah duplicate atau delete block. Betul, Pak. Nah, kemudian ini sama seperti undo. Ini ada nih undo-nya, redo-nya ada. Jadi tenang saja, balik lagi ini lebih mudah dipahami juga. Nah, sekarang ada gambar sapu ya. Gambar sapu itu maksudnya apa? Gambar sapu akan terlihat kalau bloknya sudah banyak. Dia otomatis akan mengarahkan bloknya supaya lebih rapih. Jadi blok coding itu pasti bersusunnya ke bawah. Makanya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu lihat orang programmer itu kan baris kodenya selalu ke bawah karena memang ke bawah bukan ke samping gitu. Karena memang untuk mencarinya lebih mudah tracingnya. Nah, itu dulu. Sekarang Bapak Ibu kita akan mulai mengenalkan fungsi ini. Sekarang Bapak Ibu akan memasukkan sprite yang kedua. Bapak Ibu aturannya adalah saya tidak akan tulis ya. Bapak Ibu silahkan tambahkan sprite-nya. Si sprite octopus ini Bapak Ibu sebetulnya bisa diperbesar dan perkecil. Caranya dengan di tab kemudian di zoom in zoom out. Sama seperti Bapak Ibu zoom in zoom out foto itu kan 2 jari diusap ke kanan kiri ya. Silahkan. Jangan terlalu besar Bapak Ibu. Nah, seperti ini saja. Kemudian tambah ini sebelah kiri octopusnya, tambahkan satu sprite lagi. Nah, sprite ini dia akan melayang ke kanan ke kiri. Berarti sprite-nya kita anggap sprite-nya adalah yang paling simple. Sprite-nya adalah makanan, ada nggak gambar makanan nih? Atau lope saja lah, nggak apa, love aja nggak apa, hati. Nah, sekarang kita akan mulai Bapak Ibu ya. Si hati ini kita akan mulai terapkan fungsinya Bapak Ibu. Kita mulai akan lebih banyak lagi nih. Sekarang saya meminta Bapak Ibu silakan berikan blok kode untuk octopus ini digerakkan ke atas ke bawah terlebih dahulu. Sebentar. Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu nanti ingin memberikan blok kode kepada sprite tertentu, pastikan di area sprite-nya, di area stage-nya ini harus terlihat nih. Ini pas ada gambar octopus kan? Ini kalau Bapak Ibu lihat ini ada gambar octopus ya, disamarkan. Artinya itu adalah bagian area untuk octopus. Kalau kita pindah ke hati, maka nanti di bagian tengah layar area block coding ini pasti akan gambar hati. Jadi pastikan octopus. Sekarang saya minta Bapak Ibu berikan octopusnya adalah dia ketika di play dia hanya akan bergerak ke atas ke bawah dengan cara posisi HP-nya tilt, memiringkan sehingga dia hanya akan bergerak ke atas ke bawah. Silakan Bapak Ibu. Ulangi lagi ya perintahnya, sudah ada 2 sprite nih. Sprite pertama octopus, sprite kedua hati. Si sprite octopus silakan berikan
kontrolnya adalah dia akan maju ke atas ke bawah dengan cara HP-nya dimiringkan ke atas ke bawah. Dia akan bergerak ke atas ke bawah. Kalau Bapak Ibu sudah memberikan, boleh berikan tombol reaksi. Jadi sekarang lebih interaktif supaya saya bisa lebih melihat progresnya Bapak Ibu ya. Oke, Pak Veron sudah. Boleh yang lain? Ini mulai bertahap nih. Pak Arif sudah. Bu Cynthia sudah, terima kasih. Bu Sepreni sudah. Oke, Paraka aman ya, Paraka ya. Sekarang, Aman, Pak. oke, masuk ke bagian hati. Sekarang kita akan mulai dengan yang looping. Hati ini saya akan berikan waktu 2 menit. Bagaimana caranya supaya hati ini dapat terus-menerus bergerak dari kanan ke kiri. Ulangi lagi Bapak ya. Saya ingin Bapak Ibu mencoba bagaimana supaya si hati ini bergerak terus-menerus tanpa henti dari kanan ke kiri. Silakan Bapak Ibu, saya akan berikan waktu 1 menit. Atau kalau yang sudah boleh tombol reaksi lah. Ulangi lagi ya. Si hati itu akan bergerak dari kanan ke kiri tanpa putus, tanpa henti. Silakan berikan blok kodenya. Susun terlebih dahulu. Bu Cynthia keren, luar biasa. Artinya ini kita sudah mulai ke metode inquiry ya. Jadi selalu kalau seperti ini saya coba mengoptimalkan cara dengan waktu yang singkat, tapi setidaknya mudah-mudahan dapat untuk Pak Bu Cynthia sudah. Yang lain silakan. Saya masih menunggu. Ulangi lagi. Pastikan si hatinya itu terlihat berjalan dari kanan ke kiri. Terlihat terus-menerus berjalan dari kanan ke sebelah kiri. Dan bahkan melewati oktopus. Paraka sudah. Oke, terima kasih. Bapak Ibu tenang ya pada saat Bapak Ibu nanti mencoba sendiri. Dan memang harus telik juga gitu kan, harus mencoba berapa kali karena memang di sini kemampuan Bapak Ibu untuk memecahkan masalah itu ya agak diuji juga gitu kan. Saya juga sama Bapak Ibu ketika ingin mencoba, dicoba lagi karena baik lagi ya. Saya padahnya kan kalau hanya sebatas Bu Sepriani keren luar biasa. Kalau hanya sebatas pelatihan, webinar, sertifikat selesai. Buat apa kalau tidak mencobanya, kalau tidak memahaminya. Nah, bedanya ketika saya mendampingi, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa lebih dapat pemahaman juga karena Bapak Ibu mencobanya gitu. Oke, ada yang sudah? Oke, sekarang Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat baik dari Bu Cynthia, Pak Veron, Pak Raka, Bu Sepri, Pak Arif. Tulis blok kodenya di chat. Saya ingin tahu nih. Tulis blok kode yang ditulisnya apa, yang disusunnya apa. Boleh tulisnya sama seperti di blok kodenya, ada jam, ada go to, itu saja boleh. Silakan, saya ingin melihat apakah ada yang sama atau berbeda. Oke, tanda kilat. Pak Veron, when forever move, oke. Paraka, when forever move left and move right, oke. Bu Cynthia tanda kilat langsung ya setelah diberikan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bu Sepri masih mencoba, nggak apa-apa ya kalau memang masih mencoba untuk menyesuaikan juga nih. Pak Veron mungkin ada gangguan. Oke. Kalau yang octopus pakai tilt atas ke bawah, yang head oke. Sepakat ya Bu ya. Bapak Ibu coba lihat. Ini adalah keunikan dari kode itu sendiri. Bapak Ibu boleh dilihat ya. Kalau kita perhatikan di kolom chat, dari Bu Cynthia sudah dijelasin ya. Kalau yang octopus pakai tilt atas ke bawah, yang hati when forever move. Ini satu nih. Forever move.
Kemudian yang Paraka, when forever move left and move right. Ada 2 nih. Tuh kan. Pak Veron, when forever move, ada sama. Artinya gini, meskipun ini terlihat seolah sama, nanti pasti akan bedanya adalah bergeraknya apakah perulangan itu contoh dari kanan ke kiri lepas atau dari kiri dia balik lagi. Jadi seperti halnya bermain pingpong gitu kan. Kemungkinan besar yang digunakan oleh Pak Raka dia akan persis seperti bermain pingpong. Artinya dia ke kanan, ke kiri. Jadi dia akan seperti itu. Gitu kan? Jadi tidak berulang dari kanan ke kiri habis, muncul lagi di kiri, muncul kan tadi dari kanan ke kiri, di kiri mentok habis, muncul dari kanan. Nah, sebetulnya cara seperti itu mana yang betul? Itu uniknya kode Bapak Ibu. Ketika kode tersebut berhasil seperti yang kita harapkan dan itu memang berfungsi, it works itu kan, ya sudah itu gunakan. Nah, sekarang saya akan coba nyusunnya karena banyak cara sebetulnya. Sekarang Octopus ya. Bali tadi tilt ya. Mana coba lagi sebentar. Saya cek lagi. Tilt to move berarti pasti Bapak Ibu akan memilih yang atas bawah. Ini kan. Kita coba dulu. Nah, udah selesai ya. Move-nya saya pelan sajalah. Nah, berikutnya Bapak Ibu stop dulu ya. Kalau biar nggak pusing stop dulu. Klik yang merah ini. Kemudian kita akan pindah ke yang hati. Nah, kita akan pakai coba cara yang Pak Veron, when forever move. When forever move. Mana forevernya? Berarti boleh move dulu, baru forevernya cari. Boleh ya, banyak cara lah sebetulnya. Nah, ini biasanya control ya, forever. Nah, seperti ini kan pasti ya. Kecepatannya nanti disesuaikan boleh. Nah, berarti move-nya itu dari kanan ke kiri. Kalau dari kanan ke kiri berarti ketika tinggal apa yang harus dirubah Bapak Ibu. Ini kan masalahnya dari kiri ke kanan. Sekarang apa yang harus saya rubah? Ini proses debugging namanya, mencari kesalahannya. Yang maksud saya adalah dia bergerak dari kanan ke kiri. Oh, Bu Sepriani when octopus when jump. Oke, terima kasih Bu ya. Kalau octopus pakai jump, yang hati when forever move. Berarti ada when forever move-nya. Oke, bagus. Terima kasih Bu. Luar biasa. Ulangi lagi. Boleh Bapak lihat di layar Google Meet. Ini kan maksud saya adalah ketika when forever-nya diklik, saya ingin dia bergerak dari kanan ke kiri. Berarti apa yang harus saya perbaiki dari sini? Boleh open mic atau tulis chat biar bisa nih. Apa yang harus saya rubah? Karena di sini kan yang terlihat dia bergerak dari kiri ke kanan, bukan kanan ke kiri. Kanan. Yang mananya Pak? Ya, itu ditambah move-nya, terus arahnya berbalik ke sebelah kiri. Ini ya Pak ya? Supaya dia bolak-balik. Seperti ini? Ya, nanti ditambah lagi fungsi move-nya ya. Ditambah lagi di bawah. Oh, mouse surfer tambah lagi gitu. Move-nya ditambah lagi gitu. Sebentar. Ya. Move-nya tambah lagi. Seperti ini. Kemudian arahnya ke? Ya, terus arahnya ke berbaliknya. Supaya Gini ya, dia Pak ya? bolak-balik. Ya. Oke. Nah. Dan supaya kalau jauh angkanya diperbesar mungkin ya. Nah. Ke 110 mungkin. Betul. Berarti sekarang kita akan mencoba apa ya? Kalau di dalam istilah berpikir komputasional ini mulai ke area dekomposisi, memecah bagian masalah dulu. Oke. Bapak Ibu, seperti yang kita lihat ya. Tadi kita menempatkan si posisi hati ada di sebelah kanan. Kemudian tadi saya meminta Bapak Ibu gerakan hatinya dari kanan ke kiri berproses looping berulang-ulang ya. Ini yang ditulis Pak Veron, artinya kita tinggal memperbesar si bagian move-nya, misalkan jadi 150 misalkan, dan ini pun sama 150. Secara teknis dia akan seperti ini. Nah, sebetulnya pada saat kita memilih bagian satu saja, misalkan di delete saja, ketika kita memilih seperti ini, nah ini sebetulnya bisa terus bergerak ke kanan kiri sebelum ada event yang lain, sebelum ada function yang lain. Artinya dengan instruksi yang saya berikan tadi sebetulnya blok kodenya cukup seperti ini saja. Apakah tadi yang dilakukan Pak Veron, Bu Cynthia, Pak Raka, Bu Sepri, apakah semuanya benar? Pak Arif, ya semuanya benar gitu, betul. Tapi balik lagi nanti pada saat Bapak Ibu akan menyusun sebuah blok coding, gunakan cara yang paling efektif. Gitu kan. Sekarang kalau kita sedikit, misalnya ini hanya 10 nih. Kita coba ya. Gerakannya hanya 5 deh.
Apakah bisa? Nah, tanpa kita merubah angka yang spesifik menjadi besar, misalkan, ketika proses looping ini diterapkan forever, maka dia akan bergerak terus. Artinya seolah si hati ini akan bergerak terus-menerus sama 5 dan terus saja. Bahkan kalau kita klik angka 1, ini pun pasti akan bergerak Bapak Ibu. Tuh. Oke Bapak Ibu, sekali lagi ya. Banyak cara dan itu semuanya benar ketika coding itu berjalan gitu. Tapi pada akhirnya nanti kita akan memilih mana yang paling efektif. Sampai bagian ini apakah Bapak Ibu dapat menangkapnya ya Bapak Ibu ya? Terima kasih Faktor luar biasa. Boleh berikan reaksi supaya saya dapat feedback juga Pak Arif, terima kasih. Nah, jadi itu uniknya bermain coding. Sip, oke Bapak Ibu. Selanjutnya, ini yang unik. Kita mulai berpikir lagi nih. Analoginya adalah ketika oktopus itu kan kita baru satu ya. Ketika oktopus itu berhasil menyentuh hati, maka oktopusnya perlahan-lahan dia akan membesar size-nya. Ulangi lagi ya. Kita sudah berhasil dengan cara seperti ini menggerakkan gamenya. Contoh, misalkan kalau ingin yang dimaksud adalah bermain si oktopusnya harus menghindari. Jadi nanti Bapak Ibu gini contoh ya. Ini akan merubah satu hal tapi akan merubah. Contoh, kalau yang dimaksud gamenya adalah game tantangan oktopus. Tantangan oktopus adalah harus menghindar dari hati. Ketika hatinya mengenai oktopus, maka oktopus akan game over. Gitu kan? Atau yang kedua. Yang kedua adalah kita akan memberi makan si oktopus. Artinya kita akan memberikan sebanyak mungkin oktopus ini bersentuhan dengan hati. Kan begitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti satu skenario saja berbeda itu akan merubah blok coding dan merubah alur ceritanya. Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, fungsinya adalah baik tadi ya. Kita akan memberi makan si oktopus. Artinya kalau si oktopus tersebut menyentuh hati, maka oktopusnya akan bertambah besar. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan mulai klik lagi si oktopus. Nah, di sini kita akan mulai ke jika maka nih. Bapak Ibu, artinya ketika oktopus ini bersentuhan dengan hati, maka kita fokusnya di si ini ya, di si oktopus nih di blok codingnya. Bapak Ibu klik when touches. When touches. When touch. Nah, Bapak Ibu coba dilihat. Otomatis ya, karena hatinya baru satu nih. Artinya dia kalau diklik baru hati satu. Kita mulai berpikir logika nih. Sekarang saya sudah memberikan pemantiknya. Ulangi lagi ya. Pada saat oktopusnya terkena hati, dia menangkap hati gitu kan dengan cara menggerakkan kaki ke bawah. Saya ingin ukuran oktopus bertambah besar. Ulangi lagi ya. Setiap kali oktopus ditabrak oleh hati, ukuran oktopus akan menjadi tambah besar. Blok kode apa yang harus Bapak Ibu tambahkan ke bagian when touches itu? Silakan Bapak Ibu. Jadi setiap bersentuhan dengan hati, maka si oktopus akan bertambah besar. Silakan. Boleh langsung dimasukkan dulu change size lalu apa? Silakan. Bagus Pak Veron. Coba. Jadi sekali lagi ya, setiap oktopus tersebut bersentuhan dengan hati, maka dia akan terus membesar. Silakan Bapak Ibu masukkan dulu codingnya baru nanti jawab di kolom chat ya. Maaf saya tadi tidak menyetop dulu maksudnya. Jangan langsung di kolom chat, tapi Pak Veron sudah luar biasa, sudah antusias Pak. Pak Veron luar biasa, terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah yakin blok codingnya Bapak Ibu mainkan, itu muncul atau tidak? Silakan. Saya beri waktu 1 menit Bapak Ibu. Saya ambil mau minum dulu. Oke, adakah yang sudah berhasil? Silakan. Sekarang kalau yang sudah berhasil boleh berikan tombol reaksinya dulu, reaction dulu. Sebelum Bapak Ibu menulis. Pak Veron sudah? Terima kasih Pak Veron. Oke, bagi Bapak yang lain silakan mencoba. Bu Cynthia juga luar biasa keren, sip. Karena memang
harus seperti ini dulu gitu ya. Kita masih menunggu. Pak Raka sudah, Bu Sepri sama Pak Arif, apakah sudah menemukan? Sudah ya? Oke, sip Pak Arif. Berarti sekarang boleh ya sambil mencoba ya. Pertama, pada saat Bapak Ibu mencoba block coding, pasti Bapak Ibu akan bingung dengan area di bagian blok paletnya. Ya tenang saja Bapak Ibu, yang warna kuning itu artinya dia akan pemicunya, katakanlah ya. Kita akan breakdown ya. Yang warna kuning itu adalah pemicunya. Pemicunya ada banyak nih. When start, kalau di start. When shake, kalau dia digerakkan. Si HP-nya digerakkan gitu kan, digoyang. When tap, apabila yang diklik, mana yang diklik kan itu ya. When magnet, kalau magnet saya belum coba karena memang itu harus ada benda magnet juga, tapi itu akan unik kalau nanti Bapak Ibu ngulik ya. When backdrop, kalau backdropnya berganti. When edge, kalau bendanya menyentuh kanan kiri. When touches, kita baru menggunakan yang kedua nih. Itu yang warna kuning artinya dia lebih kepada dia akan melakukan seperti apa pemicunya. Nah, kemudian motion ini gerakan ya. Ada gerakan move, jump, kemudian turn, go to, spread, set direction, forward gitu kan. Kemudian yang lainnya ada word sama sound. Nah, word sama sound sama text artinya itu akan muncul. Ini nanti kita akan masukkan ya. Nah, di sini muncul yang warna ungu, scene. Bagian scene ada set size, ada change size, ada hide. Pertanyaan saya sekarang, yang lebih tepat yang mana? Apakah set size atau change size langsung? Pasti Bapak Ibu akan memilih change size. Nah, bayinya berapa? Kita mulai dari yang kecil saja. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu silahkan dimainkan terlebih dahulu. Kita akan coba ya. Saya akan coba perkecil si octopusnya. Nah, lebih kecil. Coba Bapak Ibu ya. Ini anggap saja permainan anak-anak. Berhasil ya. Pada saat si octopusnya bergerak, kemudian menyentuh. Nah, kita sudah terlihat kan? Nah, lagi. Nah, ini sudah berhasil. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, biasanya kan kalau hati itu dimakan dia harus hilang. Maka sekarang bagaimana caranya supaya hati tersebut ketika dia bersentuhan dengan oktopus, maka hatinya akan hilang dan dia akan kembali muncul. Kira-kira blok coding apa yang akan Bapak Ibu masukkan? Bapak Ibu mohon maaf, ini saya langsung kepada hal yang membuat Bapak Ibu akan terus mengeksplor ya, balik lagi ya. Karena jika makanya sama kan? Tadi kan jika makanya di oktopus, jika dia bersentuhan dengan hati, maka oktopus akan besar. Sekarang jika makanya kondisionalnya terapkan ke hati. Jika hati bersentuhan dengan oktopus, maka dia akan menghilang dan dia akan muncul lagi. Kira-kira bagaimana cara Bapak Ibu menyusun blok codingnya? Silakan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya boleh sambil lihat bolak-balik, oh iya apa gitu ya. Karena kan sudah ada kondisionalnya jika makanya gitu kan. Nah, silakan Bapak Ibu, saya beri waktu 1 menit dari sekarang. Supaya lebih, jadi kenapa saya banyak mengenalkan dulu, karena ini nanti akan elemen yang unik kalau Bapak Ibu ingin mencobanya gitu. Silakan 1 menit dulu. Ada yang sudah menemukan?
Apakah sudah menemukan Bapak Ibu? Boleh. Sprite love when touches hide. Oke. Pak Raka sudah ya menemukan. Oke. Kemudian nanti pada saat kan gini, ketika hatinya itu menyentuh dengan oktopus maka hilang. Tapi kan tiba-tiba hati itu harus muncul lagi. Biasanya kan di game kayak gitu ya. Jadi artinya hatinya satu nih, nanti udah hilang muncul lagi kan. Nah, sampai ke tahap situ maksudnya Pak. Mohon maaf saya tadi kurang detail ya. Jadi ketika hatinya tersebut sudah bersentuhan dengan oktopus, dia akan hilang. Kemudian dia akan muncul lagi untuk dimakan lagi oleh si oktopus. Silakan tambahkan lagi. Pak Raka sudah luar biasa sampai bagian itu. Silahkan. Ada yang sudah berhasil, Bapak Ibu? Oke, tenang saja ya. Sekarang Bapak Ibu boleh dilihat dulu nih. Bu Cynthia, when touches hide so, tapi hatinya jadi flashing. Oke, jadi flashing ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba dulu. Terima kasih sudah mencoba nih Bapak Ibu. Luar biasa, balik lagi. Karena ini akan sesuai dengan bagaimana cara Bapak Ibu menggali ya. Sekarang berarti kita akan coba tambahkan lagi ya. Berarti kalau sudah seperti ini, kita akan tambahkan pemicunya. When touches, boleh Bapak Ibu sekarang melihat lagi ke layarnya. Kita akan mencoba skenario yang tadi ya. When touches, apabila si hati bersentuhan dengan oktopus, maka dia akan hide, dia akan hilang. Nah, hilang, kemudian harus muncul lagi, kan gitu ya. Nanti show lagi, itu kan. Nah, biasanya nanti Bapak Ibu silakan cek ya. Kalau saya nanti Bapak Ibu apakah ada yang sama nih? Nanti dia akan repeat atau forever atau wait saja dulu. Waitnya berapa detik lalu dia akan muncul lagi. Kita akan coba dulu ya. Ini yang saya maksud karena ini nanti akan banyak lagi nih. Ulangi lagi ya. Hide-nya berarti lebih baik yang slow atau yang fast. Kita akan lihat nih. Ini masih yang hide-nya itu dia slow. Ulangi lagi ya. Dia bergerak ke oktopus, kemudian oktopus besar, nah dia menghilang. Nah, lihat Bapak Ibu. Sekarang persis si hati muncul lagi. Betul ya? Nah, berarti kita akan coba percepat proses menghilangnya yang tanda panah tuh. Jadi ketika berarti wait-nya juga jangan 1 detik, mungkin 2. Tuh. Jadi seolah kan di situ berarti boleh kita. Jadi maksudnya gini Bapak Ibu. Ketika kita merubah variabel kecepatan ini, dia akan terlihat perubahannya. Lihat. Kita seperti ini nunggu 1 2 muncul di situ. Jadi ini boleh 2 detik. Jadi itu hal-hal yang memang menarik untuk disimak ulangi lagi ya. Kita akan mulai dari 0. Wait-nya 2 detik, kecepatan menghilangnya dia cepat. Nah, muncul lagi. Nah, di situ. Karena kecepatannya kita akan percepat dari kilat tapi dia jadi 2 detik. Nah, gunakan seperti ini dulu. Hilang. Nanti dia muncul lagi. Nah, dia akan terus berulang seperti ini Bapak Ibu. Ya. Oke, Bapak Ibu, when touches max betul. Paraka when hide go to show sama formula. Oke, show. Nah, ini juga sama nih. When hide go to tempat semula flash show. Nah, ini juga bisa nih. Baik lagi. Cara mana yang paling mudah, cara mana yang paling tepat itu akan sesuai dengan semuanya banyak cara. Semuanya pasti benar. Tapi balik lagi, mana yang menurut Bapak itu lebih efisien, nanti itu yang akan Bapak Ibu pilih, gitu ya. Paraka sudah memberikan instruksi yang keren luar biasa, itu sudah difahami ya dari urutan kodenya betul. Itu bisa seperti itu. Pergi ke tempat semula.
Jadi cara untuk seperti terlihat bergerak kanan ke kiri itu bisa banyak cara, betul. Dengan memanfaatkan fungsi go itu juga bisa. Nah, sekarang kita sudah ya, anggap saja ini sudah berhasil, ini sudah berfungsi sama. Sekarang kita akan mencoba si octopus ini, dia akan mengeluarkan suara pada saat dia makan. Berarti boleh kita tambahkan juga nih, mau di mana ya? Boleh di sini saja ya. Jadi ketika hati menyentuh si octopus, maka hatinya akan ada bunyi. Nah, caranya Bapak Ibu tinggal masuk ke bagian yang sound. Di sini ada say, ada play sound. Kalau Bapak ingin merekam suara Bapak Ibu, boleh kita pakai speak dulu. Ini lebih ke sini ya. Yang sudah ada saya lakukan ini tapi berarti jangan speak, harusnya sound mungkin ya. Kita coba dulu. Play sound, kita soundnya dulu. Nah, di sini sound yang bisa kita rekam, Bapak. Coba lihat Bapak Ibu. Di sini ada times, ada edit, ada yang gambar pensil. Nah, di sini kita bisa nanti ngerekamnya. Tapi kalau merekam Bapak Ibu, boleh nanti Bapak Ibu klik bagian Sims, nanti di atas nih ada plus. Nah, di sini muncul record sound. Ulangi lagi ya. Misalkan record soundnya oh kayak gitu ya, atau hore gitu. Nah, ini pasti diminta seperti ini. Hore. Stop. Nah, kita masukkan. Ulangi lagi ya. Berarti pada saat si hatinya menyentuh octopus, dia akan ada suara hore. Apakah benar? Terdengar atau tidak ya? Karena ini, mohon maaf, ini saya tidak bisa melakukan suaranya karena terhubung ke layar, dan layar ini tidak mendukung untuk fungsi suara ya. Jadi Bapak Ibu mungkin boleh coba saja apakah suaranya muncul atau tidak. Silahkan Bapak Ibu. Ulangi lagi langkahnya tadi. Ketika Bapak Ibu pilih play sound, klik di recording, nanti di bagian atas itu ada yang mic. Oh iya, Bu Cynthia, betul, maaf. Untung Ibu barusan konfirmasi nih. Karena memang barusan saya menggunakan mic ini ya, jadi terputus, mohon maaf Bu. Terima kasih Bu Cynthia sudah mengingatkan. Ulangi lagi ya. Sekarang apa saya tidak bisa memberikan suaranya karena saya menghubungkan handphone ini tidak dengan dukungan suara. Artinya silakan Bapak Ibu, ketika hatinya menyentuh si bagian octopus, si suaranya itu Bapak Ibu rekam sendiri. Kemudian apakah ada yang berhasil mengeluarkan suara atau tidak, silakan. Caranya tadi, kalau di sini sudah ada, klik Bapak Ibu yang bagian ada mikrofon dan plus, klik, nanti akan muncul seperti ini, record sound Bapak Ibu ya. Silakan ulang lagi. Kalau ada yang sudah berhasil, boleh Bapak Ibu berikan komentarnya di chat supaya bisa terlihat. Silakan, apakah ada yang sudah berhasil? Sudah, Pak Feron ada ya? Suaranya terdengar ya? Oke, sip, terima kasih. Nah, Bapak Ibu,
Sudah ya? Karena konsepnya sekarang kita membuat game yang sederhana. Kita mulai lagi. Bu Cynthia apakah sudah bisa? Ada suaranya Pak Veron, Pak Raka, Bu Sepriani, Pak Arif, sudah aman? Oke, sudah ya. Oke. Kalau sudah, kita akan masuk lagi. Sekarang Bapak Ibu, nah ini yang cara uniknya nih. Hati itu buat hatinya jadi banyak. Caranya berarti bagaimana? Tinggal masuk ke sini. Nah, ini uniknya ya. Tinggal Bapak Ibu klik bagian tombol duplikat. Kita akan menemukan hatinya itu lebih dari satu, berarti duplikat lagi. Nah, berarti kita stop dulu ya. Di mana dulu? Nah, kalau seperti ini, stop dulu. Nah, berarti kita tarik yang ini ke sini, misalkan lah. Ini ke sini. Jadi ada 3 ya. Oh, satu lagi. Di blok lagi sini lagi nih. Klik lagi, kemudian kita duplikat lagi yang ini. Klik. Nah, tarik ke bawah. Nah, silakan Bapak Ibu, apakah sudah ada hatinya seperti ini? Ada 3. Nah, sebetulnya sekarang kalau dilihat ya, kenapa dia menghilangnya lama? Karena kita menempatkan recordingnya itu sebelum tanda hide, Bapak Ibu. Kalau memang hide-nya kita pindahkan ke atas, nah makanya ketika seperti ini nanti hide-nya akan berubah ya. Setelah kita akan coba yang ini boleh dihapus dulu misalkan. Nah, jadi sesimpel ini untuk menggunakan Auto Studio, Bapak Ibu tenang saja. Mohon maaf saya tidak bisa mendengar suaranya. Nah, ini kan seperti ya, ulangi lagi ya. Ini seperti ini. Nah, harusnya kan tadi ya muncul hide-nya banyak, cepat maksudnya. Jadi penempatan itu pun sama ya. Ini sekuensinya nih. Bapak Ibu nanti boleh apakah mau play sound dulu atau hide dulu. Kemudian mana yang paling tepat, karena kan asumsinya ketika hati menyentuh oktopus maka dia akan menghilang dan mengeluarkan suara bunyi. Nah, nanti Bapak Ibu akan menentukan apakah play sound dulu atau hide dulu, itu akan sesuai dengan bagaimana cara Bapak Ibu mencobanya. Sekarang Bapak Ibu, karena sudah terlihat seperti itu, kita akan coba tambahkan misalkan untuk si oktopusnya ini tadi ya, kalau sudah seperti ini tambahkan, maksudnya si hatinya jadi 3 dulu. 3, nah berarti kita tambahkan di sini, tarik, kemudian duplikat lagi, tarik lagi. Sama. Jadi seperti ini. Nah, artinya semua blok codingnya akan otomatis sama tersusun seperti ini. Nah, nanti harusnya seperti itu. Silakan Bapak Ibu duplikasi isi hatinya supaya ada lebih dari 1, boleh 2, boleh 3 ya, dalam lebih dari 1 saja. Sehingga terlihat dulu permainannya. Nah, sekarang di bagian ini Bapak Ibu sudah bisa berhasil membuat sebuah game yang sederhana. Tentunya gamenya ini memang bisa dimainkan di Octo Studio-nya gitu kan. Nanti saya akan jelaskan cara membagikannya. Di sini Bapak Ibu sudah mengenal move, kemudian looping, kemudian proses loop itu nanti ada objeknya itu dia bisa menghilang ketika fungsinya bersentuhan dengan objek yang lain, yang spread lain. Kemudian dia akan menghilang dan muncul lagi. Ini adalah pertemuan pertama, mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang difahami karena nanti ujungnya akan ada penugasan yang saya akan kirimkan di grup, tidak malam kali ini karena sudah terlalu malam juga ya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa mencobanya. Kemudian Bapak Ibu kuncinya pada saat Bapak Ibu nanti mencoba, silahkan gunakan blok yang paling mudah difahami, gunakan yang paling efisien mungkin karena itu akan memperlihatkan bagaimana coding itu banyak cara dan semuanya pasti bisa benar, tapi balik lagi mana yang menurut Bapak Ibu difahami dan itu berfungsi dan itu sesuai dengan yang diharapkan. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membagikannya. Hari setelah ini Bapak Ibu nanti boleh kirim ke grup WhatsApp masing ke grup ya. Caranya Bapak Ibu kita arahkan ke bagian atas nih. Nah, di sini ada area seperti sebentar nge-freeze nih. Saya akan coba keluarkan dulu sebentar. Apa ininya? Saya coba keluar lagi, ini sudah nge-freeze sebentar Bapak Ibu. Nah, sekarang saya cara mengirimkannya. Ini akan dikirimkan di grup, tenang saya Bapak Ibu untuk sharing saja.
Nah, caranya ini di atas nih ada bagian di gambar sebelah kiri atas ada gambar seperti rumah, di samping kanannya ada yang anak seperti itu. Nah, send project file Bapak Ibu. Klik send project file. Tolong Bapak Ibu klik send project file. Kemudian tulis di sini nama Bapak dan Ibu, misalkan saya Irsyad, tulis seperti itu saja. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, nanti send your project file. Nah, ini uniknya nih. Bapak Ibu boleh langsung save to file atau kirimkan langsung ke WhatsApp group. Misalkan ya, kirim ke WhatsApp, misalkan kemudian kirim ke WhatsApp group yang ada di situ kalau ada. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Game Octopus atau apalah misalkan. Percobaan uji coba sajalah. Nah, seperti itu saja, langsung kirim. Nah, jadi Bapak Ibu silakan cara mengirimkan seperti itu, tulis nama Bapak Ibu, name your project dengan nama Bapak Ibu. Panel hari pertama, sekali lagi cara mengirimkannya bagian pojok kanan atas, pojok kiri atas, ada sebelah rumah, ada send project file, tulis nama, kemudian send project file pada bagian bawah, kemudian silahkan kirim ke grup WhatsApp. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah selesai, saya akan berikan penugasan besok, dan ini tentunya selesai untuk minggu depan ya, sebelum pertemuan, karena di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih detail lagi bagaimana nanti bisa saja sampai memunculkan skor, sampai kita nanti ada waktunya, misalkan itu nanti akan berkembang sesuai dengan plot yang saya buat Bapak untuk memahami block coding ini. Dan baik lagi, betul ya, nanti Pak kalau mau game seperti yang bagaimana itu berarti butuh berapa kali pertemuan, mungkin bukan berapa kali pertemuan tapi seberapa sering Bapak Ibu nanti mencobanya gitu kan, karena itu yang lebih utama kan ke situ. Tapi ini hanya dasar saja, basic saja. Oke Bapak dan Ibu, untuk pertemuan malam kali ini tentunya kami cukupkan sekian. Saya tidak akan melebihkannya karena betul ya tadi kita mulai jam 7 karena jam 7 mulai sholat, jadi nggak apa-apa, kita masih bisa bertemu. Khawatirnya ini mengganggu istirahat, ditambah besok juga libur, Bapak Ibu jaga kesehatan. Tentunya nanti kita akan bertemu di penugasan. Nah, sebelum ditutup Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya atau apa, boleh di kolom chat atau langsung bisa on mic. Silakan Bapak Ibu. Pak, yang bertanya Pak, Boleh, kalau misalkan sebelumnya saya kan udah ngirim di grup, terus saya hapus, atau misalkan saya ada perubahan nih, nanti si filenya itu harus saya kirim ulang atau bagaimana Pak? Nah, betul Pak. Karena ini berbasis offline, jadi kalau ada perubahan boleh dihapus, boleh dikirim ulang lagi, tapi yang barunya di-save aja dulu Pak, gitu aja paling. Oh, siap-siap. Ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi terima kasih Pak Raka, karena Pak Raka itu antusias ya. Saya ingat Pak Raka ketika masuk pelatihan pertama ingin, ya ini mulai dari yang sederhana karena saya juga memang betul-betul ngulik dulu ya Pak ya, karena nanti siapa tahu Bapak bisa berkembang langsung ke jenjang yang lebih tekstualnya gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Raka. Berikutnya apakah ada info bertanya Bu Sintia, Pak Veron, Bu Sepri sama Pak Arif, silakan. Apakah sudah cukup Bapak Ibu? Boleh berikan nomor reaksi kalau dirasa sudah cukup. Karena memang sudah malam juga ya. Oke, Bu Sin, Pak Veron, Bu Sepriani, Bu Sin, terima kasih ya. Berarti Bapak Ibu, untuk malam kali ini terima kasih atas waktu dan kesempatannya bersama-sama Bapak dan Ibu. Tentunya nanti mudah-mudahan rekamannya ini berhasil, karena kalau kemarin di pertemuan kemarin saya kesalahannya mic-nya tidak direkam gitu kan, jadi tidak terdengar suaranya. Bapak Ibu, terima kasih untuk pertemuan malam kali ini. Sekali lagi, berapa kali pelatihannya pun, berapa kali pendampingannya pun, yang paling utama adalah Bapak Ibu bisa mencobanya. Silahkan Bapak Ibu eksplorasi block coding yang lain, elemen yang lain, motion yang lain, karena itu akan membuat Bapak Ibu lebih terbiasa lagi. Mohon maaf bila banyak salah kata dan kekurangan. Kalau Bapak Ibu bisa off kamera, bisa nggak? On kamera bisa nggak ya buat foto dulu? Bu Cynthia, terima kasih. Apakah bisa on kamera dulu Bapak Ibu? Oke, siap. 1. Bu Sepri, apakah memungkinkan Pak Raka, Pak Veron? Kalau tidak memungkinkan sih tidak apa-apa. Siap ya? Oke. Nah, muncul semuanya. Siap. Pak Veron, apakah memungkinkan? 1, 2,
Oke, siap. 1, 2, 3. Lagi Bapak Ibu. Masih siap. 1, 2. Terus ada manuknya coba. Gini. Oh, gimana ya? Bebas lah, bebas. Siap. 1, 2. Siap, sebentar. Mana saya kemudian siap. 1, 2, 3. Oke. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Luar biasa menemani Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berguna buat Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bandung dan dari yang lainnya sehat ya semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam. Yuk, sama-sama. Nuhun, Pak. Yuk, Terima sami-sami mangga. kasih. Bu Sepri, terima kasih. Bu Cynthia, Pak Arif, Pak Veron, Pak Raka. Yuk. Ya.